Assalamualaikum sedulur, ini saya ingin menjelaskan tentang adanya alat yang saya gunakan. Pada video kemarin banyak yang tanya dengan alat blower. Alat blower ini kegunaannya untuk menyemprot tanaman. Dengan alat ini maka penyemprotan tanaman akan menghemat biaya dan juga tenaga hampir 50% sedulur. Jadi alat ini bisa dibeli di toko-toko online dengan harga sekitar 250.000. Ini saya nggak jualan alat, hanya saya ingin berbagi ilmu saja karena kemarin banyak yang tanya tentang alat blower sprayer ini. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara penggunaannya dan kok bisa menghemat biaya sampai 50% itu bagaimana, nanti akan coba saya jelaskan di video saya nanti. Namun sebelumnya silahkan Anda like dan subscribe channel saya, Gosplay Channel, untuk bisa melihat postingan-postingan atau video-video dari channel kami. Oke, pertama saya akan jelaskan bagaimana alat ini bekerja untuk menghemat biaya dan juga tenaga pada penyemprotan tanaman. Sementara ini saya akan berikan penjelasan bahwa alat ini fungsinya yang pertama adalah meniup air yang keluar dari sprayer agar kelihatan ngabut atau ngasap. Seperti kita tahu, apabila air yang keluar dari sprayer ke tanaman itu ngabut atau ngasap, maka obat yang kita gunakan itu akan lebih rata mengenai buah, batang, dan juga daun tanaman. Namun dengan alat ini maka air yang keluar dari tank sprayer itu tidak terlalu boros, hanya dengan volume kecil. Cukup kita dorong dengan alat ini, kita tiup dengan alat ini, maka keluaran air atau hembusan air yang ke tanaman akan kelihatan ngasap atau ngabut. Itulah kegunaan alat ini. Nah, nanti akan saya jelaskan untuk pemasangan dan pemakaian juga, nanti simak terus videonya, akan saya perlihatkan di lahan untuk menyemprot tanaman yang ada di ladang. Kenapa saya jelaskan alat ini bisa menghemat biaya dan juga tenaga? Karena biasanya kalau kita nyemprot habis 4 atau 5 tank atau 10 tank, mungkin separuhnya saja. Karena volume air yang dari tangkinya itu cukup kecil, tidak perlu boros-boros. Kemudian kita hidupkan alat ini, maka akan terlihat ngabut atau ngasap. Itulah kenapa bisa dibilang alat ini bisa menghemat biaya dan juga tenaga. Ya, pertama-tama lur, ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara pemasangan untuk alat ini ke tank sprayer. Namun sebelumnya kita harus tahu bahwa tank sprayer yang kita gunakan nanti itu dalam kondisi baterainya fit atau akinya fit, karena nanti saat bekerja alat ini menggunakan baterai yaitu pada tank sprayer kita. Ya, terus simak terus videonya sampai habis, nanti tonton cara menggunakan alat ini sampai ke tanaman. Nanti akan saya coba praktekkan, ada sedikit tanaman lombok dan juga tanaman seledri yang nanti akan buat contoh di video ini. Simak terus lur, ini akan coba saya pasang ke tangki sprayernya. Ya sedulur, ini akan saya perlihatkan bagaimana pemasangan untuk blower sprayer yang akan kita coba untuk mempraktekannya. Ya, pertama-tama sedulur, ini tangki air atau tangki sprayernya kita isi air dulu. Ini diisi air, anggap saja ini untuk penyemprotannya. Kita isi air sedikit dulu untuk bahan penjelasan saja. Terus kemudian ini ada selang shock dratnya, ini kita masukkan ke ini selang yang ada di sprayer. Kemudian kita putar sedulur sampai kuat, terus kenceng biar enggak bocor nantinya saat kita menggunakan alat ini. Setelah gitu
Terus kita lihat di bagian bawah tank sprayer. Tank sprayer ini ada alat untuk ngecas baterai atau ngecas aki. Ya, fungsinya nanti pada blower itu kita gunakan soket ini, bawaan aslinya orisinilnya dari blower. Kita colokkan ke sini, sedulur. Kita colokkan ke sini. Kemudian ya, dan kencengnya ini arus listriknya atau arus stromnya sudah masuk ke blower. Itu cara untuk pemasangan alat blower ini. Ini akan saya coba. Untuk pertama yaitu tidak menggunakan blower dulu, untuk sprayernya dulu. Ini saya hidupkan, ada ini saklar atau juga ada potensionya yang di sprayer. Ya, coba lihat nanti seperti apa. Ini air sebelum menggunakan blower, sedulur, dengan tekanan sangat kecil. Terus ini saya akan hidupkan dengan menggunakan blower, tentunya akan beda sekali. Ya, akan seperti kabut. Dengan air yang seperti kabut seperti ini, sedulur, maka penyemprotan di tanaman tentunya akan rata dan sangat mudah untuk menembus untuk daun, batang, dan juga buahnya. Padahal ini penghidupan untuk menghidupkannya dari tank sprayer hanya sangat kecil, menggunakan potensio dan sangat kecil sekali. Maka disinilah letak untuk bisa dibilang menghemat biaya. Kalau kita pakai sprayer kayak gini, tentunya pada batang tanaman tidak bisa rata karena ini terlalu besar, tidak kuat tekanannya. Maka kita hidupkan blower, bisa untuk meniup daripada air yang keluar dari sprayer, sehingga nanti hasil tentunya akan lebih maksimal. Kita perlihatkan sekali lagi untuk blowernya. Ini belum pakai blower, hanya isi-isi gitu kecil. Setelah pakai blower, nah tentunya akan seperti kabut ini. Ya, sedulur. Nah, ini kalau di tanaman sangat kuat. Nah, nanti akan saya perlihatkan untuk penyemprotan untuk batang lombok dan juga tanaman seledri. Ya, nanti simak terus videonya sampai akhir untuk penjelasan tutorial atau mereview tentang alat blower yang saya gunakan. Namun sekali lagi, alat ini saya nggak jual. Yang jual adalah di toko-toko online, pesan dengan harga sekitar 250. Jadi saya nggak jual produk, hanya saya ingin berbagi pengalaman. Seperti kemarin teman-teman banyak yang minta bagaimana cara kerjanya, terus kok bisa irit untuk biaya, untuk tenaga itu bagaimana. Nah, ini di video ini akan saya jelaskan. Jadi tonton terus YouTube saya dan jangan lupa subscribe dan juga like untuk channel yang saya punyai. Terima kasih. Nanti tinggal kita melihat bagaimana prakteknya di lahan pertanian. Saya akan memperkenalkan untuk penyemprotan di lahan lombok. Ini lombok saya tanam sekitar 3000 batang. Kalau belum menggunakan alat ini biasanya habis 6 tank untuk spray, untuk nyemprot tanaman. Terus setelah saya pakai alat ini hanya habis 3 tank aja nggak habis. Nah, mari kita lihat bagaimana kerjanya di lombok ini. Ya, ini terus ikuti terus videonya kayak gini. Nah, nggak banyak yang netes, lur, nempel di bagian buah sama batang sama daun semua. Coba kita lihat, nggak banyak yang netes di ini mulsa. Jadi efisien sekali nempel di buah sama daun atau di tanamannya. Itulah untuk pengenalan di lahan lombok. Ikuti terus, nih saya akan selesaikan satu bedeng ini. Nah, jadi seperti ini, lur. Di lahan lombok yang bisa dibilang jadi irit modal dan juga irit tenaga, biasanya habis 6 tank, ini tinggal habis 3 tank. Ini saya tanam kurang lebih sekitar 3000 batang pohon lombok. Ini kita lihat untuk
di bagian buahnya juga nempel, di bagian daun, batang juga nempel. Ini obatnya kelihatan sekali, dan tidak banyak yang jatuh ke mulsa. Itulah untuk penjelasan di lahan Lombok. Nanti akan saya lanjutkan di lahan seledri yang saya tanam 7.000 batang seledri, habis sekitar 1 tank lebih sedikit. Ngirit kan? Simak terus videonya nanti. Akan perkenalkan untuk penggunaan alat ini di tanaman seledri. Ini seledri saya tanam sekitar 7.000 atau 8.000 batang seledri, terus 7.000 lubang. Itu biasanya kalau nggak pakai alat blower kayak gini habisnya 3 tank atau bahkan lebih. Nah, setelah saya pakai alat ini itu hanya habis 1 tank lebih sedikit, nggak habis 1,5 tank. Dengan pertumbuhan seledri, coba kayak gini. Ini seledri baru petik pertama kali, jadi ya masih muda atau masih baru. Ini saya tadi pakai alat ini cuma habis 1 tank lebih sedikit. Nah, ini akan saya berikan sampelnya untuk penyemprotan. Soalnya kalau diperlihatkan semua penuh habis 1 tanknya nanti kelamaan. Dan percaya karena saya nggak jual produk ini, hanya saya memperkenalkan alat ini, jadi ya saya nggak ada tipu-tipu. Silakan yang penasaran bisa tanya-tanya atau nanti bisa dicoba pinjam pakai alat saya. Ini saya akan coba di batang seledri. Ini sedulur, ini irit sekali karena volume dari sprayernya sangat kecil dan ini hanya mengandalkan dorongan dari blower saja. Nah, ini sebagai contohnya kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, ya seperti Anda lihat ya, ini Anda lihat ini basahnya rata di daun-daunnya dan tidak banyak yang netes ke mulsa, jadi semuanya nempel. Ya, mungkin bisa dikatakan jadi hemat karena tepat sasaran. Nih saya masih kalau saya tidak percaya, ini nempel nih, nempel basah kan, hanya dengan volume kecil saja sudah basah. Ya itulah penjelasan tentang alat ini. Yang suka silahkan beli atau gimana terserah, untuk menekan biaya dan tenaga untuk penyemprotan di lahan pertanian. Sekian dari saya, yang belum jelas bisa tanyakan di deskripsi saya atau di nomor WA saya, nanti tertera di akhir video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.